Mata saya ini buta. Ditonjok sama militer Angkatan Laut. Tetralogi yang kedua kan ada, Bram. Apa tuh? Arus balik, arus dedes, mata pusaran, mangir. Ini yang mata pusaran hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Jurnal Abah? Kali ini saya sedang berada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Mumpung berada di Blora, saya ingin mampir ke perpustakaan Pramudia Anantatur Anak Semua Bangsa yang disingkat Pataba. Perpustakaan ini didirikan oleh Susilo Tur, adik Pramudia Anantatur. Pram sendiri seperti kita ketahui adalah seorang penulis besar. Karyanya antara lain yang terkenal adalah Tetralogi Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Jarak dari alun-alun ini ke Pataba tidak terlalu jauh, hanya memerlukan waktu kira-kira 5 menit ke arah selatan. Pataba didirikan tidak lama setelah Pram meninggal dunia. Pram sendiri wafat pada tahun 2006. Susilo Tur adalah seorang yang unik, nyentrik. Dia merupakan doktor ilmu ekonomi, lulusan sebuah perguruan tinggi di Uni Soviet. Tapi sehari-hari dia mengais-ngais sampah, menjadi seorang pemulung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita sekarang sedang berada di tempat tinggalnya Pak Susilo Tur. Inilah rumah orang tua Pramudia Anantatur. Di rumah inilah Pramudia Anantatur dan adik-adiknya dibesarkan. Rumah masa kecil Pram berada di Jalan Sumbawa nomor 40, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ini juga berfungsi sebagai homestay, penginapan yang sederhana bagi siapa saja yang hendak menginap bisa menggunakan tempat ini. Ini ada buah dukuh, ada buah manggis, ada bermacam buah-buahan di sini dengan berbagai tanaman. Habis sebelahnya, Bu. Ya. Ini Susilo Tur juga selain sebagai pemulung, dia juga rajin memelihara ternak. Dia punya belasan ternak sebetulnya. Ini yang berkeliaran ada 2 ekor kambing. Nah, ini hasil kerja Susilo Tur mengumpulkan barang-barang bekas. Aduh. Adik Pak Pram yang keberapa, Pak? Adik Pram nomor 6. Wah, Pak Pram tuh adiknya banyak. 10 ya? Tinggal 2. Tinggal Bapak sama Mbak Ayu saya di Cibinong. Baru dapat ini, namanya apa itu? Dharma. Dharma? Ya, waktu saudara-saudara banyak masuk penjara, yang besuk itu dia. Padahal suaminya cuma balai bahasa. Iya. Nah, itu kan berkorban itu. Berapa yang masuk penjara itu? Nah, kemarin tanahnya yang di hutan kayu itu dulu dibeli 10.000 nyicil, kena pelebaran jalan tol 40 meter persegi. Jadi tinggal 360. Kemarin laku berapa? Berapa tuh, Pak? 3,6 miliar. Tuh beli tanah. Hebat. Dan rumah di Cibinong 600 juta jreng. Monggo. Ya, Assalamualaikum. Monggo, nggak usah dicopot, bukan mesin. Udah dicopot, Pak. Nanti nyapu terus. Ini berapa koleksi, Pak, yang ada di sini, Pak? Waktu saya dirikan itu buku saya dari Bekasi. Saya kan dari Bekasi. Iya, diangkut di sini semua. Kira-kira ya 5.000. 5.000. Terus saya
ketika Pram meninggal saya dirikan perpus ini Pataba, Pramudia, Anantatur, anak Blora tadi. Oh, anak Blora. Terus anak Blora Asri. Karena waktu itu ada move anti Cina, takut ini dibakar. Oh iya ya. Pram itu kan turunan Belanda. Ada Tionghoanya ya. Iya. Terus yang terakhir ada dalam Bumi Manusia kan ada bukunya Pram, anak semua bangsa. Pengelolaan perpustakaan ini bagaimana? Perpustakaan yang pegang tuh saya sama istri saya. Kalau saya nggak ada ya istri saya. Kemarin dapat hadiah dari Kompas, rak buku 3 itu loh. Buku 30 A100.000. Satu kardus besar itu masker waktu itu lagi COVID. Sama uang 10 juta. Sama foto itu. Ini perpus 1, 2, 3, kamar saya 4, kamar ibunya. Buku-bukunya Pram di kamar ibunya. Kalau di sini ya hilang. Banyak yang hilang. Ini yang dijual kalau tertarik. Oke. Minat masyarakat untuk membaca di sini. Kalau yang baca itu hampir banyak negara yang di sini. Nanti ini tanggal 9 orang dari Norwegia. Oh, kebanyakan dari luar negeri, Pak? Ya, dari Indonesia juga banyak, kecuali dari Blora. Di Blora nggak ada? Di sini saya udah bangun berapa tahun ini, belum ada RT sini yang baca di sini. Yang perusahaan ini maksudnya? Iya, di RT sini, itu kan dulu untuk RT sini maksud saya. Oh, nggak ada satupun sampai sekarang. Yang datang? Ada 10 keluarga guru di sini. Kebangetan gitu, Pak. Saya buka perpus, Mas. Di Blora, di luar Blora itu hampir 20. Bantu. Blora misalnya Randu Blatung 3 kali, terus ini sekolah-sekolah SD, SMP, SMA. Sedekat apa hubungan dengan Pak Pram? Ya Pram itu kan pengganti orang tua, guru saya, musuh saya, teman seprofesi. Kan sama-sama nulis. Pram menulis umur 15. Kalau Bapak? Saya menulis umur 13. Pram kawin 2 kali, saya 3 kali. Pram anaknya 9, saya cukup 1. Karena Pramnya orangnya optimis, saya orangnya pesimis. Kalau Pram konsepnya bacalah, bukan bakarlah. Pram tuh nggak peduli bukunya diapain, tapi baca, jangan dibakar. Ya begitu. Ada kan konsepnya itu. Tapi saya tiru kemudian. Bacalah, bakarlah. Semangatmu membaca dan menulis. Konsep saya itu. Ya, hidup kita itu kan saling mengopi kan, Pak. Ya, kan saya ngopi Pram. Tahun itu meninggal tahun 2006 kan. Sudah hampir 100. Buku yang Bapak tulis. Kalau Pak Pram 50-an. Terus Pulau Buru itu hampir 20 tahun. Adiknya Waluyadi juga cuma tamatan SD, 10 tahun di Pulau Buru. Kusala itu baru pulang dari Uni Soviet. Ditangkap 3 kali. Di penjara tetap 68 sampai 78, 10 tahun. Saya karena paspor saya dicabut, dianggap juga G30S, 6 tahun. Adik saya kalau nggak lari ke Papua ya mati kan. Karena dia masuk Kor Gembira. Nyanyi bersama itu Kor. Kalau nggak lari ke Papua ya mati. Kan dimusuhi. Itu pemimpinnya kan tadinya Sudarnoto. Kemudian Bronto Kaatmojo, lulusan Konservatori Berlin, Bronto Kaatmojo, buang juga ke Pulau Buru. Jadi ceritanya gitu. Rumah ini dibangun tahun 23. Pram lahirnya bukan di sini. Di dekat sini ada Gadug Gendu namanya. Seluruhnya 10. Anak pertama meninggal namanya Ahmad. Karena ibu waktu itu baru umur 12 tahun. Anaknya penghulu Rembang Haji Ibrahim. Haji Ibrahim itu poliga. Punya anak kawin, cerai lagi gitu. Lah ibu saya itu istrinya yang kedua namanya Siti Saidah atau Siti Qadariyah. Itu ibunya namanya Salamah, matanya biru. Kayak orang Eropa dong. Ya memang karena dia itu babunya Belanda, dihamili Belanda, lahir nenek saya itu. Pernah baca Gadis Pantai nggak? Pernah. Ya itu katanya Pram ada 5 jilid, tapi yang 4 jilid hilang katanya. Tetralogi yang kedua kan ada Pram. Apa tuh? Arus balik, arus dedes, mata pusaran, mangir. Ini yang mata pusaran hilang. Udah bentuk buku? Enggak, lagi fotokopi. Kopi asli. Lah Pram waktu itu buku-bukunya lagi di fotokopi di Cikini. Kan dekat kan? Dekat Patung Tani. Nah itu hilang ini.
Kemudian diketemukan oleh Pak Kusala di negeri Belanda fotokopinya, tapi ketikanya bukan ketikanya Pram. Karena Pram kalau ngetik itu kan juara ngetik kan. 4-5 halaman itu praktis nggak ada salahnya. Loh itu banyak salahnya. Tapi isinya senada dengan gayanya Pram. Kan bisa kan diikut. Di negeri Belanda oleh Pak Kusala dimasukkan ke laptopnya. Pak Kusala meninggal kan 2016. Oleh anak saya, laptopnya Pak Kusala dibongkar. Ada diketemukan itu di fotokopi dikasihkan saya, Pak ini perbaiki ini, saya perbaiki. Jadi terus oleh anak saya nemui anaknya Pram sama orang Gramedia. Bagaimana kalau dicetak? Nggak boleh. Ini sekarang aslinya saya simpan di sini, nggak boleh ditunjukkan pada siapa. Pernah sekolahnya di mana? Di Indonesia di UI, terus Akademi Keuangan di Bogor, perusahaan terbaik saya. Terus ikut menasionalisasi perusahaan Belanda Triangle Corporation. Saya waktu itu kan masuk Trikora, letnan. Pangkat Bapak resminya letnan. Letnan, Batalion Serbaguna, Kepala Perbekalan. Di bawah Pak Harto. Dia itu bos saya. Kan dia apa waktu itu pangkatnya? Kolonel. Kolonel ya. Tinggal di rumahnya Habibie, Bone. Oh di Bone. Ya itu. Waktu persiapan mau nyerbu Papua itu di sana markasnya. Ya. Makanya Habibie itu dekat sama Betul. Dia ke Aachen, saya ke Rusia. 62 itu 62, ya? penyerahan kedaulatan. Kebetulan saya ikut aktif di situ. Tapi bukan dapat bintang, dapat gebuk. Mata saya ini buta. Yang sebelah kiri? Iya, ditonjok sama militer angkatan laut. Di mana? Saya itu di penjara bukan dengan orang-orang G30, Pak. Bapak di penjara tahun? Ya pulang dari Rusia. Sekolah di Rusia. Ya. Ngambil disiplin ilmunya? Ya sama dengan di Indonesia, ekonomi. Ekonomi. Ya. Dapat doktor juga di sana? Ya di Institut Plekhanov. Kalau masternya di Universitas Patrice Lumumba. Rata-rata saya dapat duit itu sebulan, Mas. 300-400 rubel. Padahal makan segari cukup itu 1 rubel. Mewah kan, Mbak. Roti gratis. Saya dikirim oleh Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. Di samping PDK ada itu. Pernah kemana saja Pak keliling dunia? Benelux, Jerman, Prancis, Inggris, seluruh Uni Soviet. Yang kemarin mau ke Italia, tahu-tahu paspor dicabut. Dicabut ya? Iya. Pulang juga saya tidak dikumpulkan sama G30S, tapi ketika bebas ditulis di KTP saya ET, ex-Sapol. Jadi Bapak pulang tahun 73. Iya, ya kan? Penjara 6 tahun. Langsung di 73 itu langsung diambil? Diambil dari Kemayoran, dibawa ke imigrasi, kantor imigrasi di Cikini itu loh. Iya. Nah, diperiksa sampai sore atau dibawa ke Kebayoran Lama. Ya terus dimasukin gitu aja. Itu kayak sekarang Densus gitu. Iya. Namanya kalong. Kalong ya? Ya kalau malam nangkepin orang. Kalong. Bapak dapat berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun berarti. Bebas pas 50 tahun Sumpah Pemuda. 78 bebasan besar-besaran itu. Iya. Karena Pak Harto kan diancam oleh Presiden Amerika itu, siapa namanya yang dari Partai Demokrat itu, Carter. Ya. Kalau tahanan G3 dibebaskan, Indonesia mau diembargo seluruh dunia. Pak Harto tunduk, tuh dibebaskan, semuanya dibebaskan untuk 78, tokoh-tokohnya 79, Pram itu 79. Iya, dari Pulau Buru ya? Iya. Tuduhan apa ke Bapak waktu itu? Tuduhannya apa? Tuduhan utamanya? Paspor dicabut. Bapak saya lupa perpanjang. Ya itu saya mau ke Italia, minta visa ke kedutaan kan, mau ke Italia. Oh kamu paspor kamu lupa diperpanjang, dicabut oleh Mayor Jenderal Sularso, orang Semarang. Kemudian pensiunnya jadi Gubernur Jawa Timur itu. Iya. Sularso. Ya. Saya tanya Pak, kenapa? Apa nggak bisa di cancel? Nggak bisa. Lah kenapa nggak bisa? Itu urusan tahu. Jangan macam-macam kamu. Karena orang Semarang itu tahu benar kalau orang Blora itu kota pemberontak. 71 dicabutnya. Wajib lapor 2 tahun, 73 baru dikasih pulang. Lapor di kedutaan. Wajib lapor di kedutaan Indonesia di Moskow. Di Moskow. Iya. Oh di sana. Di sana diganti
kartu penduduk Rusia. Jadi saya bisa keliling ke Rusia, ke Siberia, kemana. Iya. Pas begitu pulang, Tangkap. ditangkep. Waktu bebas itu pas dipilihkan hari yang bersejarah 50 tahun Sumpah Pemuda. Disuruh nulis perjanjian di atas segel loh Pak. Iya. Tidak akan menceritakan semua yang terjadi di dalam. Nah saya hidup dari mana? Kurang dari luar negeri itu saya bawa uang hampir $1.000. Yeah. Itu pun bantuan orang-orang, termasuk Komodor Soeharjo. Saya kan kontak pertama kali sama Komodor Soeharjo, Auri. Iya. Ya, saya diperlakukan kayak anaknya sendiri. Itu pulang saya disangoni sama teman-teman yang lain itu hampir $1.000. Nah, di penjara kan saya perlu makan, pakaian, sabun, dan tinggal berapa ratus itu pulang. Suruh nulis perjanjian tadi. Nah, saya kan harus hidup ya. Saya menulis dilaporkan oleh Babinsa Desa Hutan Kayu. Saya kan ikut Mbak Yusa ya waktu bebas. Dilaporkan ke Kodim. Jatinegara tahu. Dipanggil saya. Sini kamu. Ada apa Pak? Kamu kan janji tidak akan menulis semua yang terjadi di dalam. Nah ini. Bapak nulis di mana tuh? Orang menerbitkan majalah zaman dimuat di situ. Tanya, ini kenapa kamu nulis di sini? Iya. Mana Pak? Ini. Kamu kan janji tidak akan menulis semua yang tadi mau dipukul. Mana Pak? Ini. Itu baru sebagian. Belum semua, jadi salah saya di mana? Jadi ketawa di sana pergi. Soal Jokowi, apa pendapat Bapak itu? Nah Jokowi ya itu yang saya anggap terbaik. Sebelum itu anaknya dicalon. Tapi kalau menurut saya pernah dengar Piagam Jakarta nggak Pak? Piagam Jakarta itu semua tokoh Indonesia waktu itu memilih negara nasional. Ya. Satu orang memilih kerajaan atau kesultanan. Satu memilih negara agama, yaitu Kartosoewirjo. Dulu Pak, Pancasila itu agama nomor 5. Ketuhanan tok. Sekarang kan jadi ketuhanan yang Maha Esa nomor 1. Jadi Indonesia itu secara nggak langsung negara agama atau negara Islam lah ya, negara agama. Nah ini Jokowi dengan mengangkat anaknya nanti kandidat presiden, berarti itu Piagam Jakarta udah lunas. Itu sudah kayak kerajaan, raja menyiapkan putra mahkota. Dengan langkah seperti itu, Jokowi dalam pandangan Bapak seperti apa? Makanya tadinya terbaik, tapi sesudah ada kayak gini ya saya berubah. Lihat nanti efeknya kayak apa. Dulu terbaik karena waktu dia ngawinkan anaknya aja nggak mau dikasih sumbangan. Anaknya masuk calon pegawai negeri aja nggak lulus. Nah, itu. Bapak sekarang usia berapa? Berapa coba? 17 tambah 70. 87. Tapi saya punya ilmu paling enggak 100 tahun. Ada buku yang merupakan buku apa itu? Seperti apa itu Pak? Jimat. Primbon. Kayak primbon itu. Apa itu? Cerita ranjang pengantin Cina kuno. Di situ Anda akan bebas dari minimum 100 penyakit, umur panjang, dan gairah tinggi. Ada satu ruangan di bagian dalam yang buku-bukunya tidak diperkenankan untuk dibaca oleh umum. Karena itu sangat berharga. Itu koleksi Pramudia Anantatur. Wah ini kamar rahasia ini. Kamar saya ini dulu ibu meninggal, bapak meninggal di sini. Kalau kamar yang ada bukunya Pak Pram sebelah mana? Belakang. Oh belakang ya, itu nggak boleh. Mau lihat? Oh, lihat aja boleh. Buku Nasib Seorang Penebang Kayu di mana? Nasib Seorang Penebang Kayu. Ya banyak yang habis. Ada nggak? Coba kita lihat ruangan. Itu kan tentang Pram itu. Khusus. Ini buku yang tidak dipinjamkan pada orang lain. Saya nyalain dulu lampunya. Pak Susilo yang baik ya. Wartawan Esowik, Hongkong. Itu ditawar 1,5 juta, harus balik. Jangan, hadiah kok mau dijual. Itu harus balik hadiah dari orang. Iya, wartawan Esowik, Hongkong. Ini buku-buku ini kan sebetulnya buku yang pernah dijual bebas kan Pak? Di pasaran kayak rumah kaca gitu kan, harus balik. Iya, tapi kalau di sana kan orang pinjam tuh banyak yang nggak pulang Pak. Kita itu sekarang mau ke sini, ke masyarakat Samin sekarang tuh. Ini bercerita mengenai itu? Iya, dunia Samin. Paling laris itu. Ya udah kalau mau dibeli beli. Ditanya,
Ini pasti Mas Pais ini tertarik nih pasti sebagai kolektor buku. Itu paling laris, Pak. Kemarin dapat hadiah bukan folklore, tapi novel. Itu bisa dijual katanya dia, walaupun disembunyikan di sini. Di situ ada piagam penghargaan tuh, yang di depan pintu. Ya. Dapat hadiah 10 juta sama Buku itu? di hotel. Buku itu. Iya. Saya itu orang yang dipercaya tentang lahirnya Saminisme. 3 tahun betul-betul saya diundang. Randu Blatung, Gunretno. Kalau saya yang di sini, yang dekat Klopo Dhuwur, Mbah ini Lasio. Mbak Lasio. Udah nih. Udah Pak. Jadi buku Dunia Samin itu karya Pak Susilo Tur yang cukup laris dan mendapat beberapa penghargaan Pak ya. Iya. Oke, kita sudah Tapi melihat bukan sebagai cerita rakyat, folklore. itu tapi lebih ke sebagai novel oleh Balai Bahasa Jawa Tengah. iya. Nah, itu tadi kita udah melihat koleksi khusus milik Tokoh modern sekarang Milik- itu Gunretno, Pak. milik Kemarin kan Pak anak Susilo buahnya Tur. demonstrasi di Jakarta nyemen kakinya. 100 orang ikut nyemen kakinya di Jakarta itu. Salah seorang diantaranya Patmi meninggal. Patmi. Padahal waktu diperiksa itu nggak ada yang kurang Patmi. Saya bikin ini udah puisi, tapi saya nggak berani baca. Nangis saya. Saya sendiri terharu. Sudah saya jadikan buku. Udah terbit. Buku saja. Patmi, Patriot Bumi. Ini udah. Ini berapa? 70 sama ini 30. Ini berapa? Ada kan harganya? Ada ya, tadi udah dihitungan 100. Ini yang bagus ini kalau mau baca ini. Pram mati karena apa? Nih, Pram dari dalam. Saya cetak di ini di Semarang, asli dari Australia itu loh. Dia nambahin karena sakit. Tidak, bukan karena sakit. Terbunuh dan seluruh.